Yeah. Tapi kalau menurut gua sih nggak ada yang telat bro. Malah 15 tahun masih very early karena aset ini masih panjang. Gimana menurut lu? Setuju ya. Karena kalau kita lihat ya adoption curve sekarang kita masih dalam ya kita ngomongnya hampir ya di setelah early adopter ya. Ya. Jadi Bitcoin itu dan juga aset kripto saya ngomongnya di early majority lah ya, belum di late majority. Karena hanya berapa persen penduduk dunia ini yang tahu dan juga berinvestasi kripto itu masih di bawah 10%. Jadi teman-teman masih lebih early dibandingkan 90% lain manusia di bumi ini. Dan kita percaya ya 5-10 tahun ke depan ini era kripto dan juga era Bitcoin ini akan memperoleh adopsi yang lebih besar lagi, lebih massal lagi. Dan 15 tahun bagus ya karena saya dulu juga di usia segitu baru paham tentang investasi dan juga pasar keuangan. Banyak kok yang 25, 35 atau bahkan 45 itu baru belajar investasi. Jadi 15 menurut saya bagus banget. Ya, ini ada pertanyaan nih bro. Gimana cara nyelesain masalah hidup yang dimana angsuran utang keluarga itu udah lebih penghasilan? Nah, lebih gede utangnya berarti. Lebih gede utang dibanding penghasilan. Nah, dibilang dia lagi coba restrukturisasi utangnya tapi ada beberapa yang gagal bayar. Gimana plan exit? Nah ini jawaban pertanyaan gue. Pertama ya, konsep finansial adalah kalau misalnya lu ada ibarat investasi ya. Lu misalnya ada apa namanya? Itu belakang lu kalau nggak bisa dia mending keluar. Ya. Sorry tadi karena gue nggak punya otak kayak orang goblok jadi gue harus mereka berisik di belakang kalau gue suruh keluar atau gue pecat sekarang. Dan jadi gimana caranya bisa restrukturisasi hutang? Yang pertama itu adalah lu harus fokus bro untuk pay off utangnya dulu. Kenapa? Karena kayak investasi untuk bisa dapetin misalnya contoh 30% setahun itu impossible. Sulit. Ya, sulit sekali. Sulit sekali. Jadi kalau kalau namanya hutang itu bisa ada yang sampai 30% setahun. Ya. Jadi benar-benar sulit sekali ya. Kita kalau disuruh investasi ditodong buat fix dapat 30% setahun aja belum tentu bisa. Tapi kalau hutang itu banyak dengan size kita. Tapi kalau hutang itu banyak bro. Yang lebih dari 30% setahun. Ada yang 20%, ada yang 25%, macam-macam. Kita nggak tahu dia hutang di mana, hutang sama siapa, hutang sama institusi apa, kita nggak paham. Tapi jawabannya sulit. Bahkan untuk konsisten 20% tahun ke tahunnya sulit. Dan hutang tuh banyak yang 20% tahun ke tahun. Bahkan kalau salah hutang ada yang per bulan ya bro ya. Ya ada yang per hari juga. Ada yang per hari juga. Ya berapa bisa 3% per hari atau yang 4% sehari. Teman-teman semua harus cari cari hutang. Sebenarnya cari cara lunasin hutangnya. Karena gimana pun juga itu harus jadi sesuatu yang kita take out dulu. Karena kalau hutang udah lebih besar dari penghasilan itu akan jadi snowball effect yang luar biasa bro. Ya. Jawabannya yang pertama adalah lu bisa cari ya gue sebutnya bantalan hutang yang lebih low bunga. Ya. Jadi ini bukan masalah tutup lubang gali lubang, tapi lu bisa coba minjam keluarga. Menurut gue itu yang paling realistis. Paling realistis lu bisa lakukan sekarang adalah kalau gue jadi di posisi lu gue cari hutang yang lebih gak menyiksa. Gue nggak tahu rate hutang lu dan kondisinya seperti apa, tapi gue akan cari keluarga yang kira-kira bisa ngebantalin utangnya dulu, lalu gue ngutang ke sana dulu, gitu. Sampai gue bisa pay off dengan hasil penghasilan gue yang pasti ya gue kerja lebih keras, cari income yang lebih banyak. Tapi hutang itu akan jadi sesuatu yang gue tackle dulu. Nah gue tackle gimana? Gue akan tackle dengan metode snowball. Jadi kan gue nggak tahu hutang lu tuh ada berapa dan jumlahnya mana aja. Gue kan tackle hutang dari jumlah yang paling kecil, jumlahnya bukan persenan. Jadi jumlahnya paling kecil dulu biar gue bisa nanti di otak secara mental tuh lebih gampang untuk lunasin yang besarnya. Yes. Jadi itu teknik snowball. Jadi lu kelarin hutangnya kecil, hutangnya sedang, baru hutang yang besar, jumlah angka rupiahnya gitu. Kalau dari lu gimana bro? Ya pertama jangan berhutang pasti. Utang kan sebenarnya ada dua kan, untuk produktif atau konsumtif. Ada juga orang yang menurut saya yang paling buruk tuh utang yang konsumtif. Ya. Ada orang yang misalkan utang produktif ya dia mau ekspansi tempat kerjanya atau tempat usahanya dengan utang itu produktif, tapi juga tetap ada risiko. Kalau misalkan usaha kita nggak jalan, ya akhirnya mau nggak mau ya kita harus menutup utangnya. Tapi kalau utang konsumtif itu yang menurut saya paling harus dihindari. Utang untuk beli handphone, utang untuk beli motor yang mana bukan untuk motor seharian ya, motor misalkan motor yang lebih mahal
ya itu harus dihindari. Tapi kedua, ya selain tadi bisa dari mana yang lebih mungkin ya dari jumlah kecil dieliminasi, kita juga bisa loh eliminasi dulu dari mana yang paling urgent atau yang memiliki tenor yang paling dekat dengan bunga yang paling tinggi. Karena biasanya itu yang paling membunuh. Iya, betul. Dan salah satu cara ya buat ngerestruktur utang yang kita miliki yaitu adalah ya dengan mungkin jujur ke orang yang paling dekat untuk minta bantuan. Karena orang yang paling dekat memang itu yang paling kita bisa percaya daripada mungkin teman kita yang mungkin nggak terlalu kenal ya. Jadi kalau jujur dengan orang terdekat, jelasin situasi kita seperti apa, saya rasa kita bisa ya keluar dari kesulitan itu. Betul.